Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang hari ini sedang mengikuti mata pelajaran PPKN dari rumah masing-masing, semoga kita semua senantiasa diberikan nikmat iman dan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah atau suri tauladan untuk kita semua. Anak-anakku sekalian, ketika kita berbicara suri tauladan atau teladan yang baik atau contoh yang baik dalam konteks pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, maka kita akan mengingat tokoh-tokoh hebat yang memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Misalnya kita mengenal Insinyur Soekarno, misalnya kita mengenal Muhammad Yamin, Supomo, dan lain-lain. Maka pada pembelajaran kali ini, Bapak coba akan membahas seperti apa sih semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Semangat artinya adalah tekad yang kuat bangsa Indonesia dalam melahirkan negaranya sendiri. Jadi kemerdekaan yang kemudian diraih oleh bangsa Indonesia itu tidak pernah diberikan, tapi itu adalah kemerdekaan yang diperjuangkan. Salah satu perjuangan bangsa Indonesia adalah melalui sidang BPUPKI yang telah Bapak sebelumnya ulas di pelajaran sebelumnya, bagaimana kemudian tokoh-tokoh bangsa memusyawarahkan tentang rumusan dasar negara yaitu Pancasila. Pada hari ini kita coba akan menangkap apa semangatnya tokoh pendiri bangsa dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi anak-anakku sekalian, ada dua kata kunci yang harus kalian pahami semangat dalam mendirikan bangsa Indonesia, yaitu semangat nasionalisme dan semangat patriotisme. Apa itu nasionalisme? Nasionalisme adalah paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas pribadi harus diarahkan kepada negara, kebangsaan, dan atau national state. Semangat kebangsaan harus tumbuh dan dipupuk oleh setiap warga negara Indonesia. Hal ini harus tumbuh dalam diri warga negara untuk mencintai dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Dalam hal semangat ini sebenarnya ada dua kata kunci yang harus anak-anak sekalian pahami. Yang pertama, semangat nasionalisme dan semangat patriotisme. Apa itu nasionalisme? Nasionalisme adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas suatu negara harus diserahkan kepada bangsa dan negara. Jadi jiwa raga kita ini kita serahkan kepada negara kita. Namun anak-anakku sekalian, ini adalah nasionalisme dalam arti sempit, namun nasionalisme dalam arti luas adalah kita menyerahkan jiwa dan raga kita berkorban untuk negara kita dan bangsa kita, tapi kita tidak pernah menganggap rendah bangsa lain. Kemudian yang kata kunci kedua adalah patriotisme. Apa itu patriotisme? Patriotisme berasal dari kata patria yang artinya tanah air. Kata patria ini kemudian menjadi kata patriot yang artinya seseorang yang mencintai tanah air. Oleh karena itu, patriotisme berarti semangat cinta tanah air atau sikap seseorang yang bersedia berkorban segala-galanya untuk mempertahankan bangsanya. Jadi inilah kemudian semangat pendiri bangsa yang tercermin dalam perumusan Pancasila. Bagaimana kemudian kita bisa melihat nuansa persidangan BPUPKI ya anak-anakku sekalian. Jadi menurut Insinyur Soekarno terkait perumusan dasar Pancasila ini adalah
sesuatu yang disepakati bersama atau berdasarkan musyawarah mufakat. Jadi ada kutipan dari Soekarno yang mengatakan bahwa kita hendak mendirikan negara Indonesia yang bisa semua harus melakukannya, semua buat semua. Jadi tidak ada kemudian yang diistimewakan di situ, kita berjuang untuk kemaslahatan semua orang. Hal tersebut juga musyawarah yang sangat mufakat, musyawarah yang baik, dicontohkan bagaimana nasionalisme dan patriotisme itu tumbuh dalam sidang BPU PKI, itu juga digambarkan atau disebutkan oleh Ketua BPU PKI, yaitu KRT Rajiman Widyo Diningrat, yang mengatakan bahwa jadi rancangan ini sudah diterima semuanya. Jadi saya ulangi lagi, Undang-Undang Dasar ini kita terima dengan sebulat-bulatnya. Bagaimanakah tuan-tuan? Untuk menyelesaikannya saya minta dengan hormat, yang setuju, yang menerima berdiri. Maka di situ Muhammad Yamin juga berdiri dengan suara bulat menerima Undang-Undang Dasar ini. Terima kasih tuan-tuan. Jadi semua orang yang kemudian hadir dalam sidang BPU PKI itu menerima hasil keputusan sidang BPU PKI, yaitu menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi anak-anakku sekalian, dalam kehidupan kita sehari-hari kita harus menanamkan rasa cinta tanah air. Dalam kehidupan kita sehari-hari kita harus rela berjuang untuk mempertahankan tanah air kita. Ada sebuah ungkapan yang menarik, jangan kamu tanyakan apa yang diberikan negara kepadamu, tapi tanyakanlah apa yang kamu berikan kepada negara. Jadi sebenarnya dalam situasi pandemi COVID-19 ini, kita diminta untuk bersabar dalam menghadapi situasi seperti ini. Jadi bersabar dalam hal ini adalah kita coba bagaimana tetap kondusif ya. Negara kemudian menganjurkan kita vaksin, mari kemudian kita melakukan vaksin sebagai bentuk ikhtiar kita mendukung negara. Tapi juga kita tetap harus menghormati saudara-saudara kita yang barangkali mungkin belum yakin dengan persoalan kesehatan. Baiklah anak-anakku sekalian, cukup sekian materi kali ini. Maka Bapak berharap dimanapun kalian berada, kalian harus tetap menjunjung nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme. Ingat, memperjuangkan bangsa ini tidak mudah dan tidak gratis. Kemerdekaan, kemudian dasar negara yang dirumuskan oleh negara itu diperoleh dengan nilai-nilai perjuangan. Baik, terima kasih. Itu dari saya, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.